Sampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya. Saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa. Dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik.
Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim.
Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuatmaruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuatmaruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuatmaruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara dari coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuatmaruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuatmaruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih
Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya Ferdy Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdy Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdy Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdy Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saat saya tidak mengulik jauh-jauh dari kejadian di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dalam kasus yang kedua di kasus yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka tidak di tubuh saudari. Rasanya saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup.
Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri.
Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lain, jadi dia juga kebagian saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3.
Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift, padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Baris Krim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sesungguhnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan memanggil, dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang.
Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain?
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu lagi saya tidak menguli jauh-jauh pada kejadian yang di Magelang. Pada intinya perubahan sesuai dengan sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Saudari jatuh, rasa cedera saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan penjelasan saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari? Rasanya saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi.
Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa. Dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja.
pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga akan kelihatan lanjut jadi suami saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati saya, jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih baik isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengambil Joshua. Kami juga sudah misalnya bersama. Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah dia hanya menemani saja, begitu ya? Yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama.
ya. 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara dari coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan
bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling. Terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya. Tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdy Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual.
Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Verdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Verdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Verdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu saya tidak mengulik lebih jauh dari kejadian yang di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini melakukan suatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus yang kedua kasus yang ketiga berdasarkan cerita saudari ini dan sudah melihat itu ada mengalami luka tidak di tubuh saudari. Saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu
karena salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU, maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini. Maksudnya malam ini tadi saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyat yang itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu, karena saya mempunyai diri masuk suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi saya mungkin beliau orang yang sangat Lift menuju ruang 3.
Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuatmaruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuatmaruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuatmaruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuatmaruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuatmaruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Itu ya. Tadi kan saudara dari coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuatmaruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu,
apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan
Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. Karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdy Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdy Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdy Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdy Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik lebih jauh dari kejadian yang di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh, apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini dan sudah melihat itu ada mengalami luka tidak di tubuh saudari. Rasanya semua berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya.
Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari.
Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Sabuni atau berbeda? Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu, karena saya mempunyai diri masih betul juga. Suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga kebagian saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu. Jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran.
Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Ada. Itu ya. Tadi kan saudara ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuatmaruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuatmaruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut.
Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu
Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik jauh-jauh kejadian yang di Magelang. Pada intinya, korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dalam kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini, jika saudari itu ada mengalami luka. Rasanya istri saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya.
Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim jaksa Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja.
pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan alamat kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dasarnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia berkata mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati agamanya, jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Joshua. Kami juga sebagai penting semuanya bersama. Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikuti menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima 59 itu ya. Tadi kan saudara
Tidak ada jawab, masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Makhruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Makhruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Makhruf ke langit ketiga? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali
sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling. Terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya. Tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdy Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdy Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdy Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdy Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu kisah saya,
tidak mengulik lebih jauh dari kejadian yang diulang. Kan pada intinya korban Joshua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh berdasarkan cerita Rasul, saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dalam kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita Rasul ini, jika sudah menjadi itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Rasanya saya berdiri pada saat itu, luka dan ada dan menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya, saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya
sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren-Tiga? Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri masih betul juga. Suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting sebenarnya harus ada. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3.
Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguli. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja begitu. Izin yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima 59 itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Maruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Maruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu,
Apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan
Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. Karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik jauh-jauh kejadian yang diulang. Pada intinya, program sesuai dengan sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh saudara. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari jika saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Rasanya saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya.
Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari.
Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini. Maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan awal. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi suami saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran.
Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu Hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas Hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Badeska bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara nggak ada jawab, masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuatmaruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuatmaruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut.
Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh kalau tidak salah satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu
Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya Ferdy Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdy Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdy Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdy Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik lebih jauh dari kejadian yang diulang. Kan pada intinya perubahan Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus, yang kedua di kasus, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini, jika sudah banyak itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Rasanya istri saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya.
Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar.
JPU, maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini. Maksudnya malam ini tadi saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga kebagian saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu Hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas Hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain.
Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Makhluk ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit ketiga? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan
bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling. Terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya. Tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual.
Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Verdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Verdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Verdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mulik-mulik jauh-jauh dari kejadian yang berulang. Kan pada intinya korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Polres Sumatera Barat. Saudari jatuh berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Rasanya saya berdiri pada saat itu berada di menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu
tua saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan awal, kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi suami saya, mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati anak saya, jadi bagaimanapun beliau selalu
Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Itu ya. Tadi kan saudara ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Maruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu?
Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit ketiga? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut?
karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdy Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdy Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdy Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdy Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saudara saya tidak mengulik lebih jauh pada kejadian yang di Magelang. Pada intinya, korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus, yang kedua kasus, yang ketiga berdasarkan cerita saudari ini, ketika saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. rasanya saya berdiri pada saat itu. Luka dan ada di bagian paha.
menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya, saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik.
Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini. Maksudnya malam ini tadi saudara itu di rumah mana? Saguling atau bertiga? Karena di situ itu yang karena di situ kan kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim.
Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuatmaruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuatmaruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Baris Krim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara dari coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf? Lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut.
Sebelumnya Putri pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami. Saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain?
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik jauh-jauh dari kejadian yang di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dalam kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari? Rasanya saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi.
Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa. Dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja.
pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri masuk ke sana, betul juga. Suami saya juga akan kita lanjut, jadi dia juga berbagi saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih terisolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengambil Joshua. Kami juga sudah berbincang semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, Hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas Hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sesungguhnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama.
59 itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan
bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling. Terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya. Tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual.
Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Verdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Verdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Verdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saudara saya tidak mulik-mulik jauh-jauh pada kejadian yang di Magelang. Pada intinya perubahan sesuai itu sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Presiden Saudara. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus yang kedua kasus yang tidak hilang. Berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya, saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu
karena salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa. Dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dasarnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu, karena saya mempunyai diri masih juga suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga bagi suami saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya, jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi.
Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara udah coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Maruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu?
Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam?
Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdy Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdy Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdy Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdy Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik jauh-jauh dari kejadian yang di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dalam kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini, sudah menjadi itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Saya berdiri pada saat itu.
menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya, saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik.
Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya di opname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU, maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini. Maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu, karena saya mempunyai diri masih betul juga suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi suami saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati anak-anaknya, jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih baik isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Bareskrim.
Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguli. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Baris Krim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. 59 itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Maruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling. Terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya. Tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih
Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saudara saya tidak mulik-mulik jauh-jauh dari kejadian yang di Magelang. Pada intinya, korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Komprehensif Yosua Barat. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dan kasur, yang kedua dikasih, yang ketiga hilang. Berdasarkan cerita saudari ini, jika saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari? Rasanya saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup.
Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri.
Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran.
Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu Hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas Hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Badeska bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuatmaruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuatmaruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut.
Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu
Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saudara saya tidak mengulik lebih jauh dari kejadian yang di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Presiden Sumatera Barat. Saudari jatuh berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dan kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari? Rasa saya berdiri pada saat itu, dan menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya.
Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar.
Maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini. Maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan awal. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga akan kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi sama saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, Hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas Hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja begitu ya. Izin yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain.
ya. 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara nggak ada jawab, masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan
bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling. Terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya. Tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberian lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo.
Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Verdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saat dari saya tidak mengulik jauh-jauh kejadian yang berulang. Kan pada intinya perubahan sesuai dengan sesuatu tindakan pelecehan dan juga kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh saudara. Saudari jatuh berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dalam kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini tidak itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Rasanya saya berdiri pada saat itu, luka dan ada dan menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya, saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya. Saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini.
Saya tidak membunuh siapa-siapa. Dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan alamat. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu, karena saya mempunyai diri masing-masing pasangan dan betul-betul juga suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi sama saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan.
Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuatmaruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuatmaruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuatmaruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuatmaruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuatmaruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuatmaruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu?
Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam?
Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdy Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdy Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdy Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdy Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saudara saya tidak mengulik jauh-jauh dari kejadian di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dalam kasus itu, yang kedua di kasus, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari yang sudah menjatuh itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Rasanya saya berdiri pada saat itu
menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya, saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik.
Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi sama saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu.
tak lantas mengajak Kuatmaruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu Putri naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu Hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas Hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi Izin yang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Bareska bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Pintu saja tidak boleh masuk. mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Udah coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, usai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah. Tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor,
pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik jauh-jauh pada kejadian yang di Magelang. Pada intinya, korban Yosua ini melakukan suatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Saudari jatuh
kasur atau jatuh di lantai. Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus, yang kedua kasus yang tidak ada istilah. Berdasarkan penjelasan sosial dari ini dan sudah melihat itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Rasanya saya berdiri pada saat itu ada di menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya, saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta
meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini. Maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan alamat. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga bagi suami saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih baik isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah berani semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuatmaruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuatmaruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuatmaruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuatmaruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuatmaruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara dari coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuatmaruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuatmaruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran
pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab, apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena
saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdy Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdy Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdy Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdy Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saudara saya tidak mengulik jauh-jauh dari kejadian di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini dilakukan suatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Saudari jatuh berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dan kasus yang kedua kasus yang ketiga berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu.
Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri.
Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Ferdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Ferdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Ferdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Ferdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi saudara itu di rumah mana? Sabuli atau berbeda? Karena di situ itu yang karena di situ kan awal. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya bersama. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Ferdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, Hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya.
Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas Hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Ada. Itu ya. Tadi kan saudara ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Yang di pos ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Maruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang.
Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain?
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik jauh-jauh kejadian yang di Magelang. Pada intinya, korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari? Rasanya saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi.
Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa. Dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja.
Sambo katakan, nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini, maksudnya malam ini tadi saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena itu kan alasan kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri masing-masing pasangan dan betul-betul juga suami saya juga akan kita lanjut jadi dia juga kebaikan saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati pasangannya jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi bukan begitu tetapi saya juga sudah mengampuni Joshua kami juga sudah penting semuanya bersama. Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. 59.
59 itu ya. Tadi kan saudara tidak ada jawab, masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Makhruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Makhruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Makhruf ke langit ketiga? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya.
banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling. Terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya. Tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdy Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdy Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdy Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdy Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta.
saudara saya tidak mengulik lebih jauh dari kejadian yang di Magelang. Kan pada intinya perubahan siswa ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Polres Surabaya Barat. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dan kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini dan sudah menyatu itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari? Rasanya saya berdiri pada saat itu, lebaran ada dan menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya, saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3.
pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Sabuni atau bertiga? Karena di situ itu yang karena di situ kan awal. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri, suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3.
Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuatmaruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuatmaruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuatmaruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuatmaruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuatmaruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Ada. Itu ya. Tadi kan saudara ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuatmaruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu,
apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan
Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. Karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik jauh-jauh kejadian yang di Magelang. Pada intinya korban Yosua ini melakukan suatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh, merasakan kecelakaan, saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka lebam tidak di tubuh saudari? Rasanya saya berdiri pada saat itu, luka ada dan menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya.
Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari.
Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbeda saya karena mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih baik isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah berani semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran.
Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Itu ya. Tadi kan saudara ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di-pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuatmaruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuatmaruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut.
Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu dan
Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saudara saya tidak mengulik lebih jauh dari kejadian yang di Magelang. Pada intinya, korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dan kasus yang kedua kasus yang ketiga berdasarkan cerita saudari ini dan sudah melihat itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya.
Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar.
JPU, maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini. Maksudnya malam ini tadi saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya bersama. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu Hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas Hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain.
kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. 59 itu ya. Tadi kan saudara dari coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit ketiga? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu.
Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya.
Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik jauh-jauh mengenai kejadian yang di Magelang. Pada intinya, korban Yosua ini melakukan suatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus yang kedua kasus yang ketiga hilang. Berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari? Rasanya saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin
Izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena
Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Maruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu?
Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Iya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit ketiga? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam?
Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdy Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdy Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdy Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdy Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik jauh-jauh kejadian yang di Magelang. Pada intinya, korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus, yang kedua kasus, yang ketiga berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Saya berdiri pada saat itu
menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya, saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik.
Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Sabuni atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya harus ada. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim.
Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuatmaruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuatmaruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuatmaruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuatmaruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih
Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik jauh-jauh pada kejadian yang di Magelang. Pada intinya, korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dalam kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini, jika saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Rasanya saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup.
Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri.
Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena itu kan awalnya kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri masuk dan betul-betul juga suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi sama saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah penting semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, Hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya.
Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas Hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Ma'ruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Ma'ruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Badesko bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara dari coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang.
Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Aksifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh kalau tidak salah satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain?
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saudara saya tidak mengulik lebih jauh dari kejadian di Magelang. Pada intinya korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dalam kasus yang kedua di kasus yang ketiga berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka lebih tidak di tubuh saudari. saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi.
Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa. Dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja.
pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Sabuli atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya, cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri masih suami saya juga akan kegiatan lanjut, jadi dia juga kebagian saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya, jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi, bukan penting itu, tetapi saya juga sudah mengampuni saudara. Kami juga sudah penting semuanya bersama. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, Hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas Hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling, saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama.
ya. 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit ketiga? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign
dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual.
Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Verdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Verdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Verdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik jauh-jauh kejadian yang di Magelang. Kan pada intinya korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua Barat. Saudari jatuh berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka tidak di tubuh saudari. Rasanya saya berdiri pada saat itu, luka dan ada dan menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya, saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu
salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa. Dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya di opname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan alamat. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri masuk dan betul juga suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi sama saya karena mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasan saya, jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih penting isolasi, bukan begitu, tetapi
Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Maruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu tiba di Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Maruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Maruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara dari coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Maruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu?
Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam?
Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdy Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdy Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdy Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdy Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saudara saya tidak mengulik jauh-jauh dari kejadian di Magelang. Pada intinya, korban Yosua ini melakukan suatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan dan kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini dan sudah melihat itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari. Saya berdiri pada saat itu
menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya, saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik.
Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri. Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema, sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Sabuni atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan malam. Kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih baik isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kalau dia saya berani misalnya bersalah. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim.
Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuatmaruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuatmaruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Baris Krim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara nggak ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuatmaruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuatmaruf ke langit 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih
Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya sangat malu. Dan apakah orang-orang memikirkan perasaan anak-anak saya dengan pertanyaan atau pemberitaan bahwa ibunya selingkuh dengan orang lain? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak mengulik jauh-jauh kejadian yang di Magelang. Pada intinya, korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua. Saudari jatuh, rasakan cedera, saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasur, yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka atau tidak di tubuh saudari? Rasanya saya berdiri pada saat itu. Menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup.
Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Verdi Sambo disebut tak langsung menanggapi cerita Putri Chandrawati soal pelecehan di Magelang. Putri Chandrawati mengatakan saat itu Verdi Sambo memilih untuk datang dalam kegiatan dengan para pejabat Polri dibandingkan menindaklanjut cerita pelecehan tersebut. Hal ini disampaikan Putri Chandrawati saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 11 Januari. Mulanya tim jaksa penuntut umum mempertanyakan kegiatan Verdi Sambo setelah Putri Chandrawati menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di Magelang. Putri pun menjelaskan bahwa suaminya Verdi Sambo memiliki kegiatan dengan para pejabat Polri.
Mendengar kesaksian demikian, tim JPU pun merasa janggal sebab Verdi Sambo tak langsung menindaklanjuti cerita pelecehan tersebut. Jaksa lantas menanyakan perasaan Putri sebagai seorang istri yang telah mengalami pelecehan seksual. Dari pertanyaan itu, Putri menyampaikan adanya dilema sebab dia menyadari besarnya rasa cinta sang suami kepada Polri. Kemudian Putri menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa tidak diprioritaskan oleh Verdi Sambo. Ia mencontohkan suaminya yang tak menjenguk saat dirinya diopname. Sebelumnya, JPU mempertanyakan keputusan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo untuk mengklarifikasi kejadian di Magelang kepada Yosua menunggu malam hari. Padahal menurut JPU, kejadian dugaan pelecehan yang dialaminya di Magelang merupakan peristiwa yang besar. JPU maksud kami jawaban Putri karena baru datang dari Magelang dan harus isolasi di rumah. Putri juga mengatakan jika saat itu suaminya Verdi Sambo juga ada kegiatan lanjutan. Kemudian JPU kembali bertanya, jadi lebih penting isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang. Putri pun menjawab bahwa dirinya sudah memaafkan Brigadir Yosua. Ia juga menegaskan jika dirinya dan Sambo sebenarnya ingin semua berjalan baik-baik saja. Pada saat Verdi Sambo mengatakan nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Nah, malam ini maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Karena di situ itu yang karena di situ kan kenapa harus malam hari? Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus sesuatu dulu, karena saya mempunyai diri suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga berbagi sama saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasan saya. Jadi bagaimanapun beliau selalu jadi lebih baik isolasi. Bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sudah berpikir semuanya berjalan. Dalam persidangan kemarin, Hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan Hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya, pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, Hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran.
Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuatmaruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Badeska bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Itu ya. Tadi kan saudara udah ada coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuatmaruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara. Saudara bisa jelaskan itu? Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuatmaruf. Baik, artinya kan sekarang sudah ingat. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuatmaruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut.
Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya